이것들 봐라. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Kapten Zheng membuka salah satu topeng. Dan betapa terkejutnya mereka bahwa salah satunya ternyata Karum. Sedangkan di kediaman James, James masih menerima protes dari reporter yang merasa bahwa UTS lah yang sudah membuat bumi menderita. UTS membawa SDM penting dari bumi ke luar angkasa, sedangkan sampah luar angkasa malah dibawa ke bumi. James pun memberikan alasannya memilih manusia keluar angkasa, karena menurutnya manusia memiliki watak mengerikan. Orang-orang tertentu suka melakukan peperangan. Bahkan keluarganya jadi hancur. Dia harus kehilangan ayah, ibu, bahkan kampung halamannya karena sebuah perang. Di tengah penjelasannya, penjaga UTS membawa pria yang terikat dengan lambang Black Foxes di lehernya. James pun memerintahkan reporter ini untuk menembak pria itu dengan imbalan dirinya dan keluarga besarnya bisa masuk sebagai warga UTS. Dengan terpaksa, akhirnya si reporter menembak pria itu. Tapi ternyata itu hanya sebuah ujian. James jadi tahu diri reporter sebenarnya yang serakah. Orang seperti inilah yang tidak akan diizinkan masuk ke tempatnya. James mendekat dengan wajah yang berubah dan mengerikan. Baginya inilah tugas memusnahkan manusia seperti si reporter, agar manusia lain yang baik bisa bertahan hidup. Kembali ke pabrik, Kapten Zheng menginterogasi Karum dan rekan lainnya. Sebelum memulai, Dorothy sempat meminta izin ke toilet. Dia ingin buang air besar. Saat Dorothy sudah masuk, Kapten Zheng langsung mematikan lampu. Dia tahu adanya tato Black Foxes yang tersembunyi di seluruh tubuh Karum dan yang lainnya. Selain itu, Kapten Zheng meyakini Dorothy bukan robot. Bagaimana bisa sebuah robot buang air besar? Karum pun menjelaskan bahwa Black Foxes bukan teroris, melainkan organisasi lingkungan. Mereka mengikuti rencana penghijauan di Mars pada awalnya. Tapi mereka merasa aneh, kenapa memilih Mars yang terkenal tandus? Kenapa tidak di bumi saja? Dorothy memang manusia. Dia dulu sakit dan benar-benar tidak bisa diselamatkan. Hingga akhirnya Dr. Kang yang merupakan ayah Dorothy nekat menyuntikkan robot nano ke dalam tubuh Dorothy dan hasilnya Dorothy bisa hidup dan sehat kembali. Yang lebih menakjubkan, robot nano yang ada di tubuh Dorothy ternyata bisa berkomunikasi dengan robot nano lainnya, membuat tanaman bisa tumbuh dengan subur. Sebenarnya Dorothy lah harapan agar bumi bisa kembali indah. Selama ini James sudah membohongi media dengan mengatakan bahwa bumi tidak ada harapan dan hanya Mars lah yang bisa digunakan. Mereka harus menyelamatkan Dorothy sebelum Mars diresmikan sebagai planet baru bagi manusia. Karena jika hal itu terjadi, semua data apapun tentang bumi akan dihapus. Akan sulit bagi mereka membuktikan bahwa bumi memiliki harapan. Selain itu, James akan membawa Dorothy menuju ruang mesin antigravitasi di pabrik. Di sana ada bom hidrogen yang bisa melenyapkan Dorothy. Bahkan pabrik akan langsung dijatuhkan ke bumi, membuat penghuni bumi lenyap seketika. Lalu tiba-tiba terdengar sebuah tembakan. Ternyata penjaga UTS datang mengancam semua orang yang ada di sana. Taeho memberitahu Karum dan yang lainnya untuk pergi menuju pintu belakang dan segera menemui Kang Hyunwoo. Tim Victory akan pergi keluar menghadapi para penjaga, sedangkan Taeho yang akan menunggu Dorothy yang masih di toilet. Taeho mendengar suara mendekat dan dia mendorong Dorothy masuk ke toilet lagi. Tembakan dilemparkan. Untungnya, Taeho berpikir cepat untuk melarikan diri melalui lubang ventilasi. Taeho perlahan-lahan berjalan di lubang ventilasi, tapi sayangnya salah satu penjaga menemukan keberadaan mereka. Identitas Taeho terungkap, maka dari itu pesawat Victory pun diincar. Saat Taeho akan naik ke dalam pesawat, sayangnya Kapten Zheng sudah menerbangkan lebih dulu. Di sana, para penjaga menembaki Victory. Sedangkan Taeho mencoba berlari mengejar untuk mendekat Victory. Setelah berhasil didapatkan oleh Babs, Camilla, pemimpin pasukan penjaga UTS, ikut melompat dan menarik Dorothy. Tapi untungnya Park menangkap Dorothy di waktu yang sangat tepat. Setelah berhasil keluar dari distrik perbaikan, Victory masih dikejar. Tapi tanpa disadari, Taeho melaju mendekati titik Langranian, tempat di mana berkumpulnya puing antariksa. Victory terseret ke dalam sana, sedangkan penjaga UTS merubah haluan. Kapten Zheng meminta Dorothy menutup matanya sampai 100 dan dia menurutinya. Victory mengalami kerusakan parah. Park berusaha menanggulangi beberapa kebocoran oksigen, akan tetapi Park kewalahan, walaupun sudah dibantu Kapten Zheng dan Babs.
Karena di dalam titik Lagrangian dipenuhi robot nano, pesawat akan mengalami kerusakan parah. Seluruh pesawat tertutupi robot nano. Tapi saat Dorothy sudah membuka matanya, semua robot nano malah menjauh dari Victory dan keadaan pun menjadi normal. Akan tetapi Dorothy seperti kelelahan dan Park menyadari tidak ada denyut dalam tubuh Dorothy. Mereka semua panik dan berusaha menyadarkan Dorothy. Untungnya Dorothy masih bisa terselamatkan. Lalu singkat cerita, Taeho kembali merencanakan untuk bertemu Kang Hyunwoo karena dia sangat butuh uang tebusan. Di sisi lain, Park malah merasa ragu karena tindakan ini sangat berbahaya bagi Dorothy. Akhirnya mereka tetap sampai di MR-15, tempat yang sudah dijanjikan sebelumnya, sekaligus tempat di mana Taeho kehilangan Sunny. Terdengar suara Karum di telepon memberitahu bahwa dia sudah bertemu Dr. Kang. Karena GPS dimatikan dari kedua pesawat, Taeho harus mencari pesawat yang dinaiki Karum perlahan-lahan. Setelah berhasil menemukan pesawat Karum, mereka pun menyambungkan kedua pesawat. Dorothy sangat senang bisa kembali bertemu dengan ayahnya. Dia menceritakan betapa baiknya Taeho dan yang lainnya saat pengurusnya. Kang Hyunwoo sangat berterima kasih. Di tengah kebahagiaan, Kapten Jang merasa ada benda aneh di luar sana. Setelah dilihat baik-baik, ternyata di tempat itu sudah dipenuhi ranjau EMP. Menyebabkan mesin apapun tidak bisa bekerja. Bulbs bahkan tidak berfungsi. Taeho berusaha menyalakan mesin tapi percuma. Sedangkan di luar sana, penjaga UTS sudah mengelilingi mereka. Pasukan pun masuk membunuh satu persatu. Bahkan Kang Hyunwoo ditembak berkali-kali. Dorothy langsung dibawa keluar dan pasukan Victory didiamkan begitu saja. Tidak lama datang James, menyayangkan hidup Taeho yang berubah menjadi seperti sampah. James pun menawarkan uang $4 juta meminta Taeho melepaskan Dorothy. Lagi pula, bumi sudah tidak ada harapan. Ditambah lagi dengan uang sebanyak ini, Taeho bisa mendapatkan Sunny. Saat Taeho mendekati uang itu, sebelum pergi James berbisik bahwa Taeho bukan orang baik, karena dia telah membiarkan Dorothy diculik dan mengorbankan manusia di bumi. Inilah watak Taeho yang sebenarnya. James pun pergi dan membiarkan awak kapal Victory hidup agar mereka bisa melihat kehancuran bumi. Tapi setelah itu, mereka semua akan tetap dibunuh. Di pemukiman UTS, James mengumumkan bahwa mereka semua akan segera pindah menuju planet Mars. Sedangkan di pesawat Victory, Park dan Kapten Jang memutuskan tidak membawa uang dari James dan berencana menyelamatkan Dorothy. Mendengar hal itu, Taeho kecewa dan segera pergi menuju tempat pembayaran pencarian korban hilang. Perasaan Taeho sebenarnya bercampur aduk. Dia ingin menyelamatkan Dorothy, tapi dia juga ingin Sunny ditemukan. Taeho melihat barang milik Sunny. Di sana ada tulisan yang dibuat Sunny saat Taeho sibuk berjudi. Sunny menyebutkan bahwa dia ingin jadi orang baik seperti ayahnya. Membaca tulisan itu, Taeho sangat sedih, dan dia pun tersadar apa yang sudah dilakukannya. Taeho kembali menuju pesawat Victory dan membuang semua sisa uangnya. Kapten Jang dan Park sangat senang. Mereka pun menyiapkan semua peralatan untuk menyelamatkan Dorothy. Saat mereka lepas landas, tentu saja pasukan UTS menembak dan mengejar. Jumlahnya sangat banyak. Kapten Jang menggunakan senjatanya dari belakang dan Burp menggunakan tombaknya menyerang pesawat satu persatu. Tapi itu belum berakhir. Masih banyak penjaga lainnya mulai berdatangan. Taeho memutuskan untuk membawa Victory menukik menuju bumi, dan dengan keahlian yang luar biasa, dia membawa kembali Victory menuju atas. Rudal dan pesawat penjaga yang tidak bisa menghindar akhirnya meledak karena lapisan atmosfer bumi. Taeho pun melanjutkan perjalanan masuk ke dalam pabrik anti-gravitasi untuk menyelamatkan Dorothy. Setelah berhasil masuk, mereka semua melihat secara langsung bom hidrogen yang sangat besar. Setelah berhasil menemukan Dorothy, Park membuka tali ikatan, sedangkan Kapten Jang mencoba menghentikan ledakan. Akan tetapi dia mengetahui bahwa bom hidrogen meledak mengeluarkan gelombang Krypton sejauh 5.000 km.
Mau dibawa kemanapun, robot nano yang ada di tubuh Dorothy akan mati dan dia kembali sakit. Bahkan bumi tidak akan pulih, pabrik tetap akan jatuh ke bumi. Untuk diretas pun tidak bisa karena detonator ada di bagian yang sulit dibuka. Jika dibongkar, malah akan memicu ledakan. Teho pun memiliki ide. Saat akan pergi, Teho dihadang oleh Camilla, penjaga UTS. Park meminta Dorothy pergi lebih dulu menaiki pesawat dan mereka pun melawan Camilla. Tapi sayangnya Camilla sangatlah kuat. Park mendorong Camilla ke sebuah lorong dan mengunci portal bersamanya. Park terkalahkan, tapi ternyata itu hanya sebuah trik. Dia membuka portal utama, membuat mereka berdua tertarik keluar. Saat Camilla menahan dirinya, disitulah Park memotong tangan Camilla dan Park bisa kembali dengan selamat. Setelah berhasil melawan Camilla, Victory masih harus dihadapkan dengan kedatangan 98 drone yang akan menyerang mereka. Kapten Jang teringat dengan Pierre. Mereka pun berkomunikasi dengan seluruh buruh pabrik pembersih sampah luar angkasa. Kapten Jang menjelaskan semua rencana James menghancurkan bumi. Dia mengajak mereka menyelamatkan keluarga yang ada di bumi untuk bersama-sama bertempur melawan pasukan UTS. Victory pun melesat dengan cepat keluar dari pabrik. Di depan mereka muncul kapal Pierre membantu melawan drone. Saat keluar dari pabrik pun, semua rekannya sudah bekerja sama membantu Victory menjauhi para penjaga. Satu persatu pesawat penjaga dihancurkan dengan cara unik mereka masing-masing. Sedangkan di pemukiman BTS, tersebar audio James yang menyebutkan rencananya menghancurkan bumi. Audio itu dikirim oleh Kapten Jang melalui saluran darurat. Semua warga UTS terkejut mengetahui rencana James yang sebenarnya. Kembali ke antariksa sana, Teho masih berusaha menjauhkan pesawat dari gelombang Krypton, tapi ternyata pesawat James datang menghadang mereka. Kapten Jang menembak dari belakang, akan tetapi amunisinya habis dan itu menjadi celah James menyerangnya. James merusak pesawat Victory. Bobs mencoba menahannya, tapi tetap saja James tidak terkalahkan. Semua mesin mengalami kendala, sedangkan kecepatan masih harus ditambahkan. Kapten Jang yang masih selamat berusaha memperbaiki mesin kecepatan dan dia pun berhasil. Teho pun menambah kecepatan dan pesawat James sempat tidak terkendali, tapi dia masih bisa bertahan. James melubangi setiap mesin mencari keberadaan Dorothy. Saat kotak penyimpanan Victory terbuka, James malah melihat bom hidrogen yang ada di pabrik. Ternyata inilah rencana Teho, membawa keseluruhan inti bom. Karena jika bom meledak di pabrik, bumi pun akan jadi korbannya. Lalu saat pesawat mereka bertemu dengan pesawat Pierre, ternyata di saat itulah Dorothy dipindahkan menuju pesawat Pierre. James tidak percaya rencananya hancur, dan tidak lama bom pun meledak. Baik Dorothy maupun bumi selamat. Di pesawat Pierre, Dorothy melihat ledakan terjadi. Semuanya sangat sedih mengetahui tim Victory telah merelakan nyawanya. Tapi tiba-tiba cahaya merah mendekat dengan sangat cepat. Ternyata itu kumpulan robot nano Langrenian yang melindungi kapal Victory. Dorothy menggunakan kekuatannya. Robot nano Langrenian memang tidak bisa dihancurkan. Seluruh tim Victory selamat. Mereka sangat senang bisa selamat dari ledakan yang sangat mengerikan. Sejak hari itu, pihak UTS memohon maaf atas tindakannya. Mereka berjanji akan memperbaiki seluruh bumi, menyembuhkan keseimbangan di seluruh tata surya dengan bantuan robot nano yang ada di tubuh Dorothy. UTS bahkan memberikan kompensasi penuh untuk para pemungut sampah luar angkasa yang terlibat. Lalu di sini, terlihat Kapten Jang berhasil menemukan Porky yang membawa kabur uang tim Victory. Bahkan, penampilan Barb di sini sudah memiliki cangkang seperti manusia. Selanjutnya, terlihat Dorothy yang sedang menggunakan kemampuannya untuk bisa menemukan keberadaan Sunny, mencoba berkomunikasi dengan robot nano yang mungkin dekat dengan Sunny, mencocokkan DNA Teho dengan Sunny yang ada di luar sana. Setelah berhasil terkoneksi, Teho akhirnya bisa melihat sosok Sunny di luar angkasa.
Taeho pun masuk ke dalam alam bawah sadarnya. Dia akhirnya bertemu dengan Sunny, bercengkrama membaca tulisan yang dibuat Sunny sebelumnya. Sunny pun mengucapkan salam perpisahan kepada Taeho. Kini tim Victory menjalani hidup mereka dengan normal. Mereka mengadopsi Dorothy. Dorothy sekali-kali mengunjungi bumi untuk menanam beberapa tumbuhan di sana. Ekosistem bumi semakin baik dari hari ke hari, dan di luar angkasa sana, tim Victory masih sibuk bekerja sebagai pemungut sampah luar angkasa. Ya, ini dia akhir dari alur cerita Space Sweepers. Jangan lupa yang baru main ke Maur Cerita untuk subscribe, like, dan komen buat ramai channel ini dengan cara share. Sampai jumpa lagi ya. Bye-bye.